Rezeki Allah yang ngatur, ikhtiar Anda yang lakukan. Kebanyakan orang daftar online dagangannya, tapi tidak memperlakukan online-nya itu sebagaimana mengoptimalkan sebagaimana dagangan offline. Offline kita buka rolling, kalau kita rolling, kalau kita gerobak kita rapiin gerobak, kita susun dagangan, kita rapiin dagangan. Di online perlakukan juga tiap hari seperti itu. Artinya apa? Mungkin kita lihat foto menu di online kurang menarik, kita ganti. Nggak ada salahnya kita perbaiki, kita foto yang bagus lagi. Karena apa? Di online foto adalah nomor satu, karena itu daya tarik pembeli. Tuh. Oh iya, karena melihat. Jadi harus harus diperhatikan itu online-nya. Mungkin jam bukanya udah benar belum, udah kita buka belum, kan gitu. Termasuk terkadang handphone juga terlalu banyak chat nobar atau memori penuh, bersihkan, itu juga mempengaruhi. Kadang ya memperlambat jalannya aplikasi. Yang penting seperti tadi saya bilang, memposting itu bukan mengharapkan orang nge-like. Memposting di media sosial itu bukan mengharapkan orang nge-like atau mengkomentari postingan kita. Intinya seperti perumpamaan saya tadi, kita buka toko itu kan berharap ada yang beli. Begitu juga online itu berharap ada yang beli. Kalau sekedar like dan komentar aja nggak beli, juga nilai postingan kita nggak ada gunanya. Jadi jadikan rutinitas memposting di media-media sosial yang kita punya itu. Masuk ke grup-grup wilayah, karena kita misalnya ada online yang radius 5 kilo juga dijangkau, malah bisa lebih. Tapi radius 5 kilo artinya grup-grup wilayah di medsos itu masukin di grup-grup kita, masuk tuh. Kita posting di grup-grup wilayah. Itu strategi kayak gitu sama seperti iklan sebetulnya. Iklan yang berbayar itu pun seperti itu. Bedanya kalau iklan berbayar, kita bisa mengarahkan target ke kebiasaan orang, ke minat orang. Kalau postingan yang kita lakukan gratisan ini, intinya bagaikan kita memancing di kolam apa yang makan, ya itu yang kita dapat gitu loh. Jadi nggak tertarget tapi bernilai, akan ada hasilnya. Tapi kuncinya itu tadi, jadikan rutinitas. Bagaikan kita kalau buka toko kita harus rapi-rapiin. Nah itu pun toko juga. Jadi online itu jangan kamu anggap sekedar online, harus dianggap bahwa itu juga toko saya, harus saya manage, harus saya benahin, harus saya perhatikan, seperti itu. Nah, insya Allah dengan itu akan menghasilkan nilai maksimal juga dari penjualan online. Perlakukanlah online itu bagaikan kita punya toko offline juga. Apa yang kita lakukan di offline lakukan juga di online, tapi mungkin dalam konsep yang berbeda, seperti itu. Nah, termasuk roti bakar. Roti bakar adalah termasuk makanan cemilan. Orang lagi santai. Itu saya rasa penjualan online tinggi daripada offline. Kenapa? Orang lagi santai itu malas keluar, malas pergi, malas beranjak dari tempat kondisi dia lagi santai itu. Jadi kalau kita punya online, dia lebih cenderung untuk membeli. Ya udah pesan online aja, dia ada yang antar ke sini daripada kita keluar dulu, daripada kita pergi dulu. Seperti orang lagi nonton bola, tak mungkin dia nunggu ninggalin tontonannya untuk beli roti bakar. Lebih baik dia pesan lewat online, tontonannya tetap nggak terlewatkan. Seperti itu. Ini contoh yang real dan memang ternyata kenyataan yang kita lihat. Jadi zaman sekarang online itu sudah dianggap apa ya, sudah
Iya, booming, sudah bisa menggantikan offline. Banyak usaha rumahan, ibu-ibu kuliner yang aktif di medsos dengan bekal online punya omset yang cukup baik juga untuk bisnisnya kok, gitu loh. Dan lihatlah data transaksi online itu sangat tinggi saat ini, gitu loh. Artinya apa? Uang yang berputar di dunia online itu sangat tinggi. Apalagi sekarang banyaknya pembayaran non tunai ini, itu juga mempengaruhi. Orang banyak nggak pegang duit tunai tapi pegang GoPay, pegang OVO, pegang Shopee dan lain-lainnya itu. Jadi apalagi orang muda yang wira swasta, usaha ya harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman ini. Ya mungkin itu aja saran saya. Optimalkan toko onlinemu itu bagaikan toko offline perlakuannya. Ya. Itu aja. Makasih ya, Pak. Ya. Sehat ya. Iya. Juga sih. Kebetulan saya juga sih. Jadi dunia marketing, saya marketing rumah. Properti di apa? Enggak. Perusahaannya masuk ke dalam agen properti kan banyak yang terkenal kayak LG Honggar, kayak Ray White, kayak apa enggak? Iya, kayak Rewet. Apa itu namanya? Nama perusahaannya Gemilang Properti. Itu bilang. Itu kan BBK Leo. Ya. Oh, kerja di situ. Jadi saya kalau pagi tuh kerja, sore saya di sini. Ya, alhamdulillah kalau marketing kan untuk waktu nggak terlalu terikat ya. Jadi kita bisa mindset waktu, kita bisa atur, apalagi kepentingannya klien ya. Ya. Kita selesai, kita keluar, Ya. jadi kantor ya kita sekolah. Iya. Alhamdulillah sih saya sebenarnya jujur pas lama saya kerja di baru di properti baru jalan setahun. Ya. Pas sebelum kerja di minimarket, saya pernah di minimarket Ya. di Lawson, Nah. kayak 7-Eleven. Nah, Untuk waktu enak-enak ke marketing iyalah. bebas. Iyalah. Itu tergantung kitanya Iya, sebenarnya itu. betul. Kita mau maju, ya tergantung orangnya itu. Ya malah saya gitu-gitu aja. Ya hasilnya segitu. Berdagang ini kan kalian marketing yang dituntut. Gimana pelayanan kita, gimana kemasan yang menarik dari produk kita, gimana produk kita itu enak secara orang umum. Jangan nanti kritik. Benar. Nah, kita terbuka untuk dikritik konsumen, walaupun semua kritik itu belum tentu bisa kita terima, tapi dalam pengertian kita harus open kritik karena Itu masukan itu yang akan membuat kita ada perbaikan gitu. Sama kita kerja juga di dunia online kan. Jadi kita pasarin unit di OLX 123 rumah.com. Tapi kan situ bayar itu ya. Beda sama kayak Facebook. Terus kayak yang lain lah, ada yang free kayak memasang di posting di Instagram, unit segala macam. Karena kan orang kan kalau untuk di dunia pembayar kayak situs-situs itu berbeda tuh ya. OLX kan bayar. Itu kalangan-kalangan yang lumayan lah ya, tapi untuk cenderung kalau saya posting, kalau unit itu mah ya banyak yang nyangkul di Facebook, mungkin dia lebih luas medsos. Karena kan semua orang jarang juga punya OLX kalau jadi berbayar ya. Kenapa memanfaatkan medsos yang umum ini maksimal? Karena mulai dari tingkatan apapun dia bermain itu gitu loh. Artinya misalnya kita sebut Facebook, ya semua orang mungkin sekarang ada Facebook, kita sebut Instagram, semua orang mungkin ada Instagram gitu loh. Seperti itu. Dan kedua, gaya hidup orang juga kayak online ini udah banyak berubah juga dengan adanya COVID Corona ini. Orang malas ketemuan, orang malas ngumpul-ngumpul. Kalau dulu kan orang makan rame-rame di tempat itu kesenangan dan kebanggaan.
Tapi sekarang udah berubah, sekarang malah lebih simpel. lebih simpel. Satu orang panasan, harus panasan. Satu panas, ngebut. Jadi termasuk juga persaingan harga juga di online juga nggak merupakan hal penting kan. Kalau kita lihat offline ya, kalau ada dia saingan harganya lah yang diturunkan. Kalau di online nggak mempengaruhi. Tapi memang kalau di online kita kayak misalkan beli langsung di lokasi ada 13.000. Kalau di online kan bisa 11.000. Iya. Atau mungkin ya 3.000 itu buat. Iya, Ini kan 20%. Nah, jadi nanti penentuan harga itu dari harga ini tambah 25%. Itulah harga minimal yang harus ditampilkan di online gitu. Ya hal wajar lah, orang emangnya bikin sistem itu gampang. Itu adalah orang yang malas kan malas keluar ya itu lebih mahal. Nggak ada, tapi di dunia sekarang nggak ada sebenarnya. Kalau itu merupakan kesimpulan, orang nggak mau beli di online karena lebih mahal. Online itu nggak berkembang. Sekarang kamu tuh nggak, Traveloka saja sudah bermain food juga. Kalau ya Iya. Shopee juga udah. Iya, Shopee mana pernah menyentuh food, mana kepikiran food dia dulu. Sekarang bermain food. Secara sistem Shopee pun belum kuat untuk foodnya. Ya contohnya sekarang aplikasinya belum ini, tapi lagi di develop sekarang. Perbaikan lagi berjalan. Tapi yang saya mau katakan, Shopee yang merupakan raja online selain food selama ini, sekarang melihat food, dia juga ikut. Artinya dia melihat hasil analisa dan evaluasi sistemnya, melihat bahwa peluangnya besar. Bisnis online khusus food. Kalau nggak mungkin dia muncul. Kayak GoFood, orang Shopee Food. Iya, kan yang awal kan GoFood sama GrabFood. Sekarang Traveloka Food juga. Akan ada yang menyusul selanjutnya. Kenapa? Apalagi situasi ekonomi yang dibilang nggak menentu saat ini dengan adanya wabah ini. Bisnis yang lebih cenderung bertahan itu adalah di kuliner. Malah banyak yang banting setir ke kuliner, saya lihat. Artinya apa? Sebagai kita pedagang kuliner, persaingan itu semakin keras dong. Nggak apa-apa, namanya berdagang, ya kita harus persaingan, tapi persaingannya sehat. Gimana kita memperkuat ini kita, dagang kita, bisnis kita. Ya mulai dari mempergencar promosi, memperbaiki produk, membenahi kemasan biar lebih menarik. Ya, dan mungkin ada apalagi misalnya di dunia online, orang kita nggak tahu customer, tapi gimana kita membuat hubungan dengan customer online kita itu bisa berjalan timbal balik. Artinya tidak kalau offline kan datang, kita tahu wajahnya, kita tahu ketemu orangnya. Tapi di dunia online kita bisa membuat hubungan itu terjadi. Nah, gimana caranya? Ya nantilah di pelajaran selanjutnya.